Pemirsa, eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel terus memanas. Tensi kian tinggi karena kedua negara terlibat aksi saling serang dengan melibatkan rudal dan pesawat tanpa awak. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peluang Amerika dan Rusia bakal terlibat dalam konflik kedua negara terbuka lebar. Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Suzy Sri Suparin S. Sudarman, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Ibu Suzy. Selamat sore, Pak Adit. Baik, Ibu Suzy, ini Trump sebut ada peluang akan terlibat dalam konflik Iran-Israel, termasuk Putin yang disebut bakal menjadi mediator. Bagaimana analisis Anda, Bu? Ya, mungkin karena Putin adalah kawan Trump, dan Trump bersahabat dengan Putin, peluang ini terbuka. Kalau tidak, ya mungkin agak sulit ya mempengaruhi Presiden Amerika untuk bisa menerima peran dari Rusia dalam menengahi konflik yang terjadi. Baik. Nah, Trump ini kan juga menyinggung soal nuklirnya Iran dan meminta warga di Teheran ini untuk mengungsi. Apa maksud dari apa yang disampaikan oleh Trump ini? Amerika kan defense policy-nya atau kebijakan pertahanannya itu namanya full spectrum dominance. Jadi mau tidak mau, kalau misalnya sekutunya itu menghadapi perlawanan dari Iran yang sangat dahsyat, tentunya dia siap membantu. Karena doktrin militernya adalah menguasai full spectrum, segala macam hal dikuasai. Jadi kalau misalnya Amerika ingin terlibat, karena terlihat agak kewalahan juga ya Israel menghadapi rudal-rudal yang bertubi-tubi, walaupun dibilangnya hanya sedikit dan sudah dibom tempat produksinya, tetap itu mengganggu dan merusak Tel Aviv dan Haifa misalnya gitu. Jadi Amerika Serikat siap gitu ya untuk membantu kawannya, karena pertahanannya juga ikut terlibat, dan Pentagon akan mengirimkan kapal-kapal induknya ke wilayah yang dekat dengan Israel untuk suatu kemungkinan di mana terjadi pertempuran, mereka siap untuk membantu Israel, karena Israel kan jumlah penduduknya sedikit ya. Dibandingkan dengan Iran yang akan dibom habis-habisan, namun penduduknya 90 juta. Jadi kalau sampai mereka tidak kehilangan semangat, itu karena jumlah penduduknya jauh lebih besar dibandingkan Israel. Baik, Israel dengan bantuan Amerika Serikat tidak membuat Iran gentar. Apa sebetulnya yang menjadi alasan kuat Iran ini juga terus melakukan serangan balik ke Israel? Ya karena gimana ya, kalau Anda diserang dahulu kan Anda harus mengadakan respons ya. Kalau responsnya itu hanya mereka menggantungkan diri kepada rudal yang banyak dan dronesnya kebanyakan sudah dirusak juga, kapal-kapal terbang Iran juga dirusak. Akhirnya mau tidak mau mereka akan menjadi sangat belligerent ya, akan sangat ingin berperang gitu, karena memang terpaksa dilakukan. Karena Israel memang akan menghabisi Iran ya, kurang lebih mereka merasa bahwa mereka akan dihabisi dan disiapkan untuk mengadakan pemberontakan di dalam negeri Iran setelah Iran kehilangan faktor-faktor ekonomi yang akan menunjang rejimnya, yaitu misalnya petroleumnya, pusat-pusat petroleumnya dirusak dan sebagainya. Itu akan melemahkan, dan itu adalah peluang untuk menjalankan regime change yang diinginkan oleh Netanyahu. Baik, ini kan kapal induk dari Amerika Serikat USS Nimitz ini terpantau menuju di kawasan Timur Tengah. Satu kapal penghancur juga dikabarkan bergerak ke arah sana. Artinya ini sebetulnya apa? Apakah tadi seperti yang Bu Suzy sampaikan bahwa ini adalah bentuk perlindungan dari Amerika terhadap Israel? Ya, mereka menunjukkanlah bahwa kami siap untuk membantu sekutu yang sedang mengalami hujan rudal ya. Padahal sebetulnya yang memulai dahulu adalah Israel. Jadi ada seorang profesor Amerika yang menyatakan Israel nggak mungkin menang karena semangat dari rakyat Iran itu tidak bisa dinafikan ya, bahwa mereka akan melawan suatu penindasan. Baik, lalu bagaimana dengan informasi yang Putin ini disebut siap juga untuk memberi bantuan ke Iran bila Amerika melakukan intervensi tadi, intervensi dengan kekuatan militer?
Apakah peluang perang ini semakin meluas? Nah, kan sebelumnya emang, oh ya, kan sebelumnya itu Rusia sudah mengadakan perjanjian strategis dengan Iran bahwa kalau Iran sampai dihabisi, mereka akan ikut membantu. Tapi kan karena ini persoalan persahabatan, jadi dimulainya dengan seakan-akan itu sesuatu yang indah ya, itu mendamaikan dan sebagainya. Padahal ini adalah eyeball to eyeball, dalam arti benar-benar mereka saling akan membunuh satu sama lain, cuman kata-katanya diperhalus dengan bilang saya adalah presiden Amerika yang akan mendamaikan, lalu Putin juga menyatakan akan mendamaikan. Karena kalau lihat hubungannya yaitu dengan BRICS kan Iran juga ikut aktif. Jadi kalau misalnya ada kejadian begini ya, mereka akan menjadi bagian dari yang harus dibela. Saya bersyukur juga Rusia akhirnya bergerak, karena saya pikir kalau misalnya menjadi anggota BRICS kan sudah selayaknya Rusia terlibat dalam perlindungan terhadap rakyat Iran yang sedang dihujani bom oleh kapal terbang Israel yang menguasai medan udara. Jadi caranya defensif dari Iran adalah mengirimkan rudal dan mengirimkan drones. Baik, tapi apakah perang ini akan terus meluas, Bu Suzy? Kalau sampai terjadi clash fisik, itu akan memperluas karena nanti ada yang bela, ada yang membela Iran dan sebagainya. Pakistan sudah menyatakan akan mendukung Iran. Lalu Amerika sudah siap-siap. Jadi Rusia apakah bisa menghadapi semua kekuatan yang saling berseteru di wilayah yang sangat volatile itu, sangat highly prone to physical clash ya. Jadi yang ditunggu adalah apakah clash fisik itu terjadi dan di mana tempatnya. Itu yang masih tanda tanya besar. Kalau sekarang masih perang udara. Tapi kalau sudah sampai perang fisik, artinya boots on the ground, itu kita nggak tahu apakah akan terjadi perang kota atau di perbatasan-perbatasan atau bagaimana jadinya. Kalau misalnya datang perang kapal induk Amerika Serikat, ya akan terjadi pelepasan smart bombs ya dari kapal-kapal tersebut ya, bisa Iran hancur-hancuran lah. Baik, terima kasih Ibu Suzy Sri Suparin atas analisisnya. Kita masih akan terus mengawasi dan mengamati bagaimana perang antara Iran dan Israel ini berlangsung. Sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih. Pemirsa, polemik seputar ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir dan tidak tahu ujungnya. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi.